Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa kembali bertatap muka virtual melalui video. Tapi semoga ini tidak menjadikan halangan kita untuk menambah ilmu, wawasan, dan belajar. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu, hidayah, rizki dan kesehatan. Ala hadihi wa bi kulli niyatin sholihah li ridha ila bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Oke, anak-anak children, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan sejarah ilmu kalam. Ini adalah bab 1 dari materi Aqidah Akhlak ya. Oke. Yang pertama, pengertian ilmu kalam secara bahasa ya. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu. Jadi secara bahasa ilmu kalam itu terbagi menjadi dua kata. Yang pertama ilmu dan yang kedua adalah kalam. Yang pertama ilmu itu adalah pengetahuan tentang sesuatu, dan yang kedua kalam adalah pembicaraan yang bernalar atau logis, atau dengan kata lain masuk akal, sehingga bukan tong kosong nyaring bunyinya ya, tapi apa yang dikatakan, apa yang dibahas, apa yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai logis, mempunyai nilai rasionalitas ya. Oke. Lalu secara istilah atau terminologi adalah ilmu kalam adalah pengetahuan yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika dan filsafat. Sehingga ilmu kalam ini adalah pengetahuan yang membahas masalah ketuhanan. Masalah ketuhanan itu ya masalah zatnya Allah ya kan, masalah dan lain-lain. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Kemudian menggunakan argumentasi logika. Apa yang dipakai dasar untuk berpikir, dasar untuk bernalar, itu adalah rasionalitas. Apa yang disampaikan nantinya masuk akal, bisa diterima oleh akal. Dan maksudnya filsafat di sini adalah filsafat itu berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Ya, itu namanya berpikir secara filsafat. Makanya ada istilah filsafat itu the mother of knowledge, ibunya ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dari filsafat itulah nanti muncul ilmu pengetahuan. Orang berpikir kenapa bumi itu kok ada siang dan malam. Dari berpikirannya itu kemudian orang menemukan, oh ternyata adanya siang dan malam itu karena adanya rotasi bumi. Kenapa kok ada 1 tahun 365 hari? Oh, karena bumi mengelilingi matahari dalam kurun waktu tersebut. Itu hasil daripada filsafat. Nah, terus kemudian sekarang adalah ruang lingkup ilmu kalam. Jadi pembahasan ilmu kalam itu berkaitan dengan satu, hal-hal yang berhubungan dengan Allah, atau dengan istilah lainnya adalah mabda'. Mabda' itu adalah permulaan orang, mula dari segala permulaan, awal dari segala yang awal, yaitu Allah sendiri, zatnya Allah itu sendiri. Allah itu kan permulaan dari segala permulaan, ya kan? Tidak ada lagi permulaan sebelum Allah, ya kan gitu. Itu namanya hal-hal yang berhubungan dengan zatnya Allah ya. Nah, zatnya Allah ini ada banyak sekali, termasuk di dalamnya adalah takdir, qada dan qadar itu, ya kan? Nah, terus kemudian juga termasuk
sifat-sifat Allah, ya kan? Terus hal ikhwalnya Allah. Nah, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Terus yang kedua adalah hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah atau wasilah. Di sini ada malaikat, ada rasul, ada kitab, ya kan? Jadi sesuatu yang itu ada kaitannya dengan Allah, atau dalam istilah lain utusannya Allah atau wasilahnya Allah, yang menghubungkan kita dengan Allah. Terus yang ketiga adalah hal yang berhubungan dengan akhirat atau ma'ad. Berhubungan dengan akhirat itu ya berarti ada surga, ada neraka, dan sebagainya, ada Shirathul Mustaqim juga dan lain-lain. Itu pembahasan mengenai ilmu kalam nantinya. Terus yang kedua adalah aspek ilmu kalam. Aspek-aspek yang akan dibahas dalam ilmu kalam itu ada aspek keesaan zatnya Allah. Jadi Allah itu benar-benar esa. Zatnya Allah itu benar-benar esa. Namun cara merasionalkan keesaan dari zatnya Allah itu bagaimana? Nah, ini yang akan dibahas di ilmu kalam. Tapi kita tidak sejauh itu. Ya, kita hanya mengenal ilmu kalam itu apa dan apa yang ada di dalam ilmu kalam, bukan bagaimana cara bernalar di dalam ilmu kalam. Ya, maka dari itu ketika kita membahas ilmu kalam itu sangat rentan sekali dengan yang namanya kemurtatan. Ya, maka harus sangat berhati-hati sekali dengan ilmu kalam. Atau ilmu kalam itu juga bisa dikategorikan, bukan kategorikan ya, bisa disebut juga teologi, ilmu teologi Islam, ya. Dan seterusnya itu. Terus kemudian aspek yang kedua adalah keesaan sifat Allah. Selanjutnya keesaan perbuatan Allah, keesaan dalam beribadah kepada Allah. Ingat, tujuan daripada ilmu kalam itu untuk meyakinkan diri kita bahwasanya Allah itu esa. Lebih meyakinkan kepada diri kita bahwasanya Allah itu esa. Itu tujuan aslinya ilmu kalam. Ya. Jadi jangan sampai dengan ilmu kalam justru membuat hati kita goyah tentang keesaan Allah. Itu malah bertentangan. Ya. Justru dengan ilmu kalam harusnya hati kita menjadi sangat yakin sepenuhnya tentang keesaan Allah. Ya. Maka dari itu ilmu kalam itu sangat erat kaitannya dengan akidah imaniyah. Dasar-dasar kepercayaan. Ya, bagaimana seseorang itu bisa meyakini sepenuh hati akan nilai-nilai rukun iman. Percaya pada Tuhan itu bagaimana, percaya pada malaikat, rasul, kitab, hari akhir, qada dan qadar, itu bagaimana. Nah, itulah tujuan aslinya ilmu kalam, yang mana nantinya diharapkan ketika ada orang lain yang bukan Islam, yang non muslim, ya, mereka mempertanyakan atau memperdebatkan persoalan ketuhanan kepada kita. Nah, dengan ilmu kalam itulah kita bisa menjawab persoalan atau perdebatan yang disampaikan oleh orang non muslim. Itu tujuan utamanya, ya. Jadi jangan kebalik, dengan ilmu kalam malah menjadikan kita semakin ragu kepada Allah. Jangan. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, ya. Kemudian sejarah ilmu kalam. Di masa Nabi merupakan kepala agama sekaligus kepala pemerintahan. Dan sahabat adalah, itu kurang ya, Allah. Dan sahabat adalah umat yang memiliki kepercayaan penuh atas apa yang disampaikan Nabi. Sehingga segala titahnya Nabi itu dilaksanakan oleh sahabat. Nah, dengan kata lain, sahabat itu orang yang sami'na wa ta'na, ngrungokno dan nglakoni, gak kakean takon, gak kakean
debat, bukan nggak akan debat, nggak debat sama sekali, karena benar-benar yakin apa yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran dan itu yang harus dilakukan ya. Terus kemudian di masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab ya, kondisi pemerintahan masih stabil meskipun permasalahan nabi palsu dan enggan membayar zakat muncul, tetapi bisa diatasi. Terus baru pada akhir masa kekuasaan Utsman bin Affan muncul pertikaian ya. Adanya reformasi pemerintahan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan memicu pertikaian, yang mana pertikaian itu memuncak ketika Khalifah Utsman bin Affan terbunuh dan kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pertikaian itu masih berlanjut sampai terjadinya Perang Jamal. Perang Jamal itu perang antara Khalifah Ali dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi perang Jamal ini bukan perang Islam melawan kafir atau Islam melawan non-muslim, bukan, tapi Islam melawan Islam sendiri. Perang saudara ya. Perang Jamal itu perang saudara karena Khalifah Ali melawan Sayyidah Aisyah. Kemudian dari perang Jamal itu setelah selesai muncul lagi perang Siffin antara Khalifah Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Siffin ini juga merupakan perang saudara, perang sesama muslim. Nah, dari perang Siffin inilah banyak sekali orang-orang muslim yang gugur, baik itu muslim yang mendukung Khalifah Ali atau muslim yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari muslim-muslim yang gugur itu juga banyak sekali para hafid-hafid Quran dan hafid-hafid hadis yang juga ikut gugur. Nah, jadi perang Siffin ini perang saudara yang besar sekali pada masa itu. Ya. Belum pernah terjadi perang saudara yang sangat besar ya sebelum perang Jamal dan perang Siffin. Itu adalah perang di mana perang saudara yang terjadi di awal-awal Islam. Terus akhir dari perang Siffin ditandai dengan peristiwa tahkim atau arbitrase ya, di mana pihak Muawiyah meminta damai kepada pihak Khalifah Ali di saat pihak Khalifah Ali sesungguhnya sudah mau menang. Ya, secara logika, secara nalar itu Muawiyah sudah terkepung, sudah mau kalah. Namun Muawiyah ingin meminta damai. Ya, namanya itu adalah peristiwa tahkim atau arbitrase. Ya, namanya juga Khalifah Ali itu khalifah yang bijaksana, sehingga meskipun sudah ketok welok-welok mau menang, tapi apa yang didapat dengan kemenangan? Yang didapat dengan kemenangan justru banyak sekali muslim yang gugur ya, banyak sekali banyak sekali hafid yang gugur. Karena kalau arbitrase atau tahkim itu tidak disetujui, maka artinya perang tetap dilakukan. Kalau perang tetap dilakukan artinya akan lebih banyak lagi muslim yang gugur, hafid yang gugur. Maka dari itu Khalifah Ali menyetujui adanya tahkim. Nah, proses tahkim sendiri muncul dua perwakilan. Perwakilan yang pertama dari Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin As, itu adalah seorang ahli politik, dan perwakilan dari Khalifah Ali adalah Abu Musa al-Asy'ari, orang yang terkenal dengan kezuhudannya. Bisa dibayangkan ketika ada orang yang ahli dalam bidang politik berdiskusi dengan orang yang terkenal dengan kezuhudannya, ya yang terjadi adalah orang ahli politik yang menang. Karena orang zuhud itu kan yang penting bagaimana hubungan manusia, hubungan dirinya dengan Tuhan. Orang zuhud itu kan tidak.
silau dengan gemerlap dunia, ya kan? Nah, maka hasil dari peristiwa tahkim itu adalah yang pertama, Khalifah Ali dinyatakan mundur dan Muawiyah bin Abi Sufyan maju sebagai khalifah, ya kan? Ya pasti, karena ahli politik melawan orang yang zuhud, ya pasti menang ahli politik, ya kan gitu. Jadi dari mundurnya Khalifah Ali dan majunya Muawiyah bin Abi Sufyan inilah kemudian muncul firqah-firqah atau golongan-golongan. Golongan yang pertama itu adalah golongan yang setia dengan Ali, setia dengan Khalifah Ali. Jadi tetap mendukung dengan Khalifah Ali, namanya firqah Syiah. Terus yang kedua adalah firqah Khawarij, adalah mereka yang memisahkan diri dari Khalifah Ali karena tidak terima dengan hasil atau putusan tahkim, ya, sehingga mereka memisahkan diri dari Khalifah Ali. Yang ketiga adalah firqah pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dari tiga firqah itu muncul pembahasan utama yang yaitu tentang siapa pelaku dosa besar, di mana firqah Khawarij itu berpegang pada la hukma illallah. La hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah, dan yang berhak menghukumi atau memutuskan hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Dan siapa saja yang mengikuti hukumnya Allah, maksudnya siapa saja yang tidak mengikuti hukumnya Allah, maka dia dianggap kafir. Karena dia dianggap kafir, maka halal untuk dibunuh. Nah, dari yang awalnya firqah muncul ini karena perbedaan politik, namun dengan pandangan Khawarij yang seperti itu, sehingga firqah ini berkembang menjadi pembahasan firqah-firqah teologi, firqah-firqah keagamaan. Karena apa yang dibahas ke depannya kemudian sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai ketuhanan yang tadi saya sampaikan pada ruang lingkup ilmu kalam. Ya. Dari tiga firqah ini kemudian nanti muncul banyak firqah. Tadi kan sudah muncul Syiah, sudah muncul Khawarij. Nah, dari Syiah dan Khawarij ini nanti muncul lagi namanya Murji'ah, muncul lagi namanya Qadariyah, dan seterusnya. Nanti itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, pada pertemuan kali ini cukup sekian. Jangan lupa diresum, ya. Silakan diresum apa yang kalian dapat dalam pertemuan kali ini. Diresum itu ya silakan kalian tulis apa yang penting-penting. Kemudian setelah kalian resum, jangan lupa untuk diupload di e-learning, di penilaian KI 4. Terus juga jangan lupa absen di e-learning, ya. Juga termasuk absen di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Ada salah kurangnya saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi